Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari twitternya Zero Point. Dan untuk kisahnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Sisik. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Pukul setengah 9 malam, waktu terasa bergerak lambat. Berhubung lampu di ruang kerja kami mati, maka kami memutuskan untuk bekerja di ruang tengah. Entah mengapa kami merasa lebih aman di sana. Secara bergerombol kami memindahkan perlengkapan kerja kami ke ruang tengah, kemudian menyusun sekedarnya asal nyaman. Tidak ada gangguan berarti setelahnya, sampai aku memperhatikan bentolan di badan Oga semakin besar dan mengalir merambat ke bagian kulit lainnya. Sudah dipastikan, itu rasanya gatal sekali karena sedari tadi Oga tidak berhenti mengeluh dan menggaruk-garuk. Satu botol minyak kayu putih milik Elisa sudah habis dipakainya, namun bentolan itu justru nampak semakin menyerbak. "Oke Vic, ini Ani mesti mandi lagi," ujar Oga. Sejak tadi sebetulnya dia sudah mencetuskan ingin mandi lagi, tapi tidak kunjung dilakukan. Sampai saat ini dia sudah tidak tahan lagi. Oga meminta aku menemani. Aku menoleh ke arah Arga, tapi dia langsung menolak dengan alasan kalau para lelaki pergi semua, nggak ada yang jaga cewek-cewek. Sebuah alasan yang tidak bisa aku bantah lagi. Aku ingat kala itu sekitar pukul 11 malam. Aku menemani Oga lagi mandi di toilet kantor yang terletak di pojok belakang sisi kanan bangunan. Untuk menuju toilet, kami harus lebih dulu melewati lorong sempit yang gelap karena memang belum semua titik spot bangunan ini sudah terpasang lampu. Suasana melewati lorong terasa mencekam setelah kami mengalami beberapa kejadian mistis secara beruntun tadi. Kedua kakiku seolah selalu siaga memasang kuda-kuda untuk lari bila terjadi hal yang tidak beres lagi. "Jangan kemana-mana, tunggu sini. Aneh mandi cepat," ucap Oga. "Ya udah buruan." Aku menunggu tepat di depan pintu toilet. Pandanganku menghadap lurus ke lorong. Kadangkala aku mengalihkan pandangan ke langit-langit ruangan sampai sosok Elisa berdiri di ujung lorong menatap ke arahku. "Elisa?" pikirku. "Sa, kenapa?" teriakku menyapa. Elisa tidak menjawab, tapi tangannya melambai seraya memberi isyarat untuk menghampirinya. Tanpa berpikir panjang, aku pun menghampiri Elisa. Elisa berjalan ke arah tangga. Dia naik ke lantai 2. "Sa, ngapain? Di atas kan masih kosong," ucapku. Elisa menatapku tersenyum. Penasaran, aku pun mengikutinya di belakang. Tetapi Elisa tidak mengatakan apapun. Setibanya di lantai 2, Elisa berjalan ke arah balkon yang menghadap ke halaman belakang. Di lantai 2 ini benar-benar gelap banget karena memang tidak ada satu lampu pun yang terpasang. Baunya pun sangat tidak enak. Bahkan kala itu aku mengendus bau bangkai, namun coba untuk tidak kuhiraukan. Aku menyalakan flash ponsel untuk membantu penerangan. "Sa, tungguin." Elisa terus berjalan tanpa menungguku, sedangkan aku berjalan pelan dengan penuh kehati-hatian. Masih banyak barang rongsok yang tertimbun di sini. Aku takut menginjak sesuatu yang berbahaya. Elisa berdiri di ujung bibir balkon yang belum memiliki railing pembatas. Berikutnya yang dilakukan Elisa membuat mataku terbelalak. Aku sangat terkejut. Elisa menengok ke arahku, tersenyum, lalu melompat. "Elisa!" Refleksku berteriak ketika melihat dia terjun bebas. Bangunan ini cukup tinggi, kemungkinan untuk mati tentu ada. Apalagi bila dia membentur batu-batu alam yang ada di halaman belakang.
Aku mempercepat langkahku. Kakiku lemas, tubuhku gemetar. Begitu dari atas, melihat Elisa secara jelas terlungkup tidak sadarkan diri dengan kepala bercucuran darah. Aku benar-benar syok kala itu. Aku mengumpulkan sisa-sisa tenaga lalu bergerak secepatnya turun ke bawah. Nafasku tersegal-segal. Aku panik tidak terkontrol, membuat badanku basah bermandikan keringat. Aku menuruni anak tangga melingkar, hingga sampai di bawah. Langkahku terhenti oleh suara tidak asing. Rif, kamu kenapa? Dari ruang tengah Elisa berdiri tegak menyapaku. Tubuhku mematung kaku. Aku shock dan juga bingung. Rif, kenapa tadi teriak manggil? Ucap Elisa sekali lagi. Aku berjalan ke ruang tengah masih dalam perasaan panik setengah mati. Aku menjelaskan kejadian yang aku alami di atas dengan tergagap dan nafas tersegang. Arga memintaku untuk tenang. Hana memberikanku segelas air. Sedangkan Elisa, dia terdiam 1000 tanya. Kenapa aku? Elisa menjatuhkan sandarannya ke sofa. Au! Refleks dia menjulurkan jari telunjuk kanannya berdarah. Ini bukan jarum, tapi kayak duri mirip sisik ikan, ucap Hana. Elisa tertusuk duri mirip sisik ikan yang tertancap di sofa. Tidak sengaja tertekan olehnya. Darah dari telunjuknya tidak henti mengalir deras berwarna merah pekat. Dari mana sisik ikan bisa ada di sofa ini? Pikirku. Brak! Terdengar suara orang terjatuh dari lorong. Oga! Kami semua serentak menyusul Oga ke toilet. Semua mata terbelalak begitu melihat tubuh Oga terkapar pingsan di lorong depan pintu toilet. Anehnya, sekujur baju Oga lepek oleh air. Aku dan Arga menggotong Oga yang bobotnya cukup berat ke ruang tengah. Lalu kami merebahkan di sofa. Tidak lama Oga tersadar. Raut wajahnya langsung berubah panik. Mulanya dia menyalahkanku yang meninggalkannya. Kami berdebat singkat namun dilerai oleh Arga. Kemudian Oga menceritakan apa yang dialaminya barusan. Jadi begini, Ani gak tahu kenapa. Sejak mandi pas maghrib, badan Ani rasanya gatal banget. Bentol-bentolnya juga makin banyak sampai sekarang. Cuma pas tadi mandi, tiap Ani guyur badan gatal-gatalnya itu hilang. Kalau kena air, pas mandi, pintu kamar mandi Ani ada yang ngetok-ngetok, keras banget. Ani pikir itu Arif. Kesel, Ani buka pintu sedikit terus melongok keluar, tapi gak ada siapa-siapa. Ani mulai merinding. Ani buru-buru beresin mandi. Tiba-tiba ada yang ngetok lagi, keras banget. Ngetoknya kayak orang mau dobrak pintu. Ani udah selesai mandi tapi gak berani buat keluar. Ani panggil-panggil Arif. Mulanya gak ada yang nyaut, tapi tiba-tiba Ani dengar suara Arif. Ya, itu jelas banget. Ani dengar suara Arif yang nyaut. Ani keluar dong. Tapi yang Ani lihat di lorong kamar mandi itu malah sosok makhluk berbulu tinggi besar sampai kepalanya agak nunduk mentok ke atap lorong. Kedua matanya merah menyala, serem banget. Makhluk itu tiba-tiba lari kayak binatang buas mau nyergap Ani sampai jatuh ke belakang. Dari situ tiba-tiba gelap aja. Ani udah gak inget apa-apa lagi. Gak tahu juga gimana bisa badan Ani basah lepek kayak gini. Padahal posisinya pas disergap itu Ani udah keluar kamar mandi. Ya walaupun masih di ujung pintunya. Oga menutup ceritanya. Nampak jelas kedua tangannya masih gemetar. Situasi makin malam, makin gak beres. Mulanya Oga mencetuskan untuk pulang saja. Namun situasi jalan yang gelap serta teror yang nyata dikhawatirkan saat ini kami sedang ketempelan. Justru bahaya di luar. Bila kami memaksakan untuk pulang, apalagi kondisi badan juga cukup kerasa lelah, bersama-sama menunggu pagi sepertinya adalah satu-satunya pilihan yang bijak. Kami berunding, menerka-nerka, mencoba membaca situasi yang terjadi saat ini. Hana yang memiliki kelebihan kepekaan terhadap hal mistis mengutarakan bahwa mereka yang ada di sini tidak suka dengan keberadaan kita. Entah apa alasan pastinya, namun Hana menduga ada perilaku sompral yang dilakukan salah satu dari kami selama masa awal-awal kepindahan ke sini, sehingga membuat mereka marah. Kami merunut kembali kejadian demi kejadian aneh yang dialami.
Mulai dari pagi tadi aku melihat sosok yang menyerupai Elisa di kursi goyang halaman belakang. Hingga terakhir aku melihat sosok yang sama menjelma Elisa melompat jatuh dari lantai 2. Arga menyimpulkan bahwa saat ini Elisa lah yang menjadi target sasaran dari mereka. Arga meminta aku dan Oga untuk memperketat pengawasan dan tidak lengah terhadap Elisa selama sisa malam ini demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya, untuk mengalihkan perhatian, kami lanjut bekerja meski tidak dapat dipungkiri bahwa pikiran masing-masing dari kami masih terjerembab di rentetan kejadian di luar nalar yang menimpa hari ini, serta kekhawatiran-kekhawatiran yang berujung cemas atas apa yang akan terjadi selanjutnya menyelimuti kami. Mencoba meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja, itulah yang saat ini kami upayakan demi menjaga situasi tetap kondusif. Tok tok tok. Seketika pintu utama digedor. Dok dok dok. Terdengar sekali lagi. Kami semua hanya saling menatap satu sama lain setelah apa yang terjadi. Bunyi suara pintu terketuk menjadi momok menakutkan saat ini bagi kami. Tok tok tok. Ketukan berikutnya lebih keras. Oga jelas sudah tidak berani untuk membuka pintu. Aku mengajak Arga untuk memeriksa bersama. Pintu itu masih terus terketuk. Nyaliku seketika menciut. Aku berusaha sekuat tenaga mempersiapkan diri menyambut kemungkinan terburuk yang ada di pikiranku terjadi. Aku berada satu langkah di belakang Arga. Ada perasaan getir yang kulihat melintas di raut wajah Arga yang sesekali menoleh ke belakang. Arga membuka pintu dengan cepat dalam satu tarikan nafas. Berikutnya, kami semua ikut menghela nafas lega begitu mengetahui ternyata itu adalah ojek online yang mengantarkan makanan yang kami pesan sebelumnya. 2 kotak roti bakar dan martabak menjadi pengingat perut yang ternyata lapar. Kami menyantap bersama di ruang tengah. Oga mulai kembali dengan keahliannya memecah suasana yang hening. Setelah itu, Arga mempersilahkan kami untuk tidur. Tapi aku lihat dia terus melanjutkan menuntaskan kerjaan seorang diri. Jadi aku yang merasa tidak bisa tidur memutuskan untuk menemani Arga bekerja. Sekitar pukul 3:30 dini hari, Oga, Hana, dan Elisa sudah terlelap di sofa. Sedangkan aku dan Arga masih terjaga. Sepanjang waktu berjalan, kami mendengar suara derap langkah kaki seperti anak-anak sedang berlari-lari di lantai 2. Sesekali terdengar suara benda terjatuh. Namun aku dan Arga memutuskan untuk tidak memperdulikannya selagi mereka tidak mengganggu kami secara langsung. Elisa terbangun. Dia membangunkan Hana untuk minta ditemani ke toilet. Begitu mereka beranjak bangun, Arga menyelak. Han, biar aku sama Arif aja yang nemenin. Kamu di sini aja, nggak apa-apa sama Oga. Arga nampak khawatir membiarkan 2 orang wanita ke toilet tanpa ditemani. Tanpa pikir panjang, aku mengiyakan maksud ucapan Arga. Kami menemani Elisa ke toilet. Kami menunggu persis di depan pintu toilet. Tidak lama Elisa keluar dengan raut wajah panik. Kenapa? Tadi ada suara cewek yang ketawa di samping telinga aku. Elisa gemetar ketakutan. Nafasnya berderu cepat. Udah, jangan lama-lama di sini. Ayo balik, potong Arga. Sesampainya di ruang tengah, suasana laki-laki mulai terasa gak enak. Aku memperhatikan Hana duduk mendekap kedua kakinya sambil menatap satu arah ke arah lantai 2. Han, gak apa-apa? Tanyaku, tetapi Hana tidak menjawab. Dia tidak bergeming. Pandangannya menetap ke arah lantai 2 seperti sedang menanti sesuatu yang akan datang dari sana. Han, tegurku sekali lagi. Namun Hana tetap tidak menjawab. Aku menatap Arga, memberikan isyarat. Sungguh, saat itu aku sudah merasa ada yang tidak beres dengan Hana. Tetapi Arga justru merespon dengan mimik gerak mulut yang kubaca. Udah biarin aja. Benar saja tidak selang berapa lama, Hana tertawa sendiri. Suara tawanya terdengar aneh. Suara tawa itu terdengar asing. Meski aku tahu itu suara Hana. Dia menyeringai lebar. Pandangannya masih menatap ke arah atas. Semakin lama tawa Hana semakin keras melengking sampai Oga terbangun. Elisa mulai ketakutan. Dia menjauhi Hana dan menepi ke belakangku. Ya Allah, ini kenapa lagi? Oga mulai panik. Hana tidak henti tertawa melengking. Ku bisa memastikan kala itu sudah bukan lagi Hana. Dia kesurupan. Hana berhenti ketawa. Dia menoleh ke arah kami yang di belakangnya. Aku melihat di matanya sudah tidak ada bola mata hitam, putih semua. Mati.
sontak Hana. Kemudian raga Hana berlari dan melompat-lompat seperti kera menuju ke halaman belakang. Sontak kami semua menyusul mengejar Hana. Hana tidak terkendali. Dia berlari sangat cepat sembari tertawa melengking. Kemudian dia naik manjat ke salah satu pohon besar di halaman belakang. Kami semua kehabisan akal. Elisa menangis ketakutan. Di situ aku menduga mungkin saja makhluk di sini sengaja membuat kami fokus pada Elisa hingga lengah terhadap Hana. "Kamu siapa? Jangan ganggu temanku." Aku benar-benar frustasi. Hana justru malah tertawa melengking dari atas pohon. Kulihat Arga tidak henti merapalkan ayat-ayat doa. "Sa, coba bantu kontak anak-anak di grup yang masih bangun. Teleponin, minta bantuan suruh pada kesini," pinta Arga pada Elisa. Elisa sibuk dengan ponselnya, namun tidak ada satupun yang menjawab panggilan. Sinyal pun menjadi buruk. Olga seketika berteriak. Kulihat kedua matanya terbelalak seperti melihat sesuatu yang akan menghampirinya. Perlahan Olga melangkah mundur. Namun aku tidak melihat apapun dari arah pandang Olga. "Ah!" teriak Olga. Tubuh Olga seketika seperti terdorong cepat ke belakang dan jatuh ke kolam ikan. Aku buru-buru menghampirinya dan membantu Olga keluar dari dalam kolam ikan yang membuatnya basah kuyup. Olga terbatuk-batuk. Dengan histeris Olga menjelaskan bahwa dia disergap dan dicekik oleh makhluk hitam besar yang tadi menyerangnya di toilet. Hana dari atas pohon tidak henti-henti tertawa sembari sesekali dia berpindah dari ranting satu ke ranting yang lebih tinggi. Kami semua hilang akal. Elisa terus menangis histeris ketakutan sampai terjongkok menutup telinganya. Arga pun hanya berdiri mematung sembari merapal doa-doa atau mantra yang tidak aku dengar. Sampai kami terselamatkan oleh azan subuh yang berkumandang. Seketika tubuh Hana melemas dan dia terjatuh ke bawah. Untung saja Olga sempat menahan tubuhnya, jadi tidak langsung jatuh ke tanah. Buru-buru kami bergegas ke ruang tengah dan membaringkan Hana di sofa. Hari mulai terang. Aku baru benar-benar bisa bernafas lega begitu melihat sinar matahari yang menyorot. Masing-masing dari kami merasa sangat shock. Hana terbangun. Dia tidak menyadari apa yang dialaminya selain merasa sekujur badannya remuk, kepalanya sakit, serta luka-luka baret yang menggores kulitnya. Hari itu juga kami menjelaskan ke pimpinan terkait apa yang kami alami semalam. Luka-luka Hana, bentol-bentol di tubuh Olga, serta duri yang menusuk di jari Elisa ialah bukti nyata bahwa kami tidak mengada-ngada. Saat itu diputuskan bahwa kantor akan segera mengadakan syukuran dan mengundang tokoh masyarakat serta pemuka agama sekitar. Saya penulis akan merangkum apa yang terjadi selanjutnya. Acara syukuran tidak berlangsung mulus. Terjadi kesurupan massal, beruntung mereka dibantu oleh Pak Ustadz yang diundang untuk mengatasi situasi tersebut. Pak Ustadz sempat mengimbau ke pimpinan perusahaan Arif untuk sebaiknya pindah saja. Namun hal itu tidak dilakukan. Sejak tertusuk duri mirip sisik ikan, Elisa sakit. Demam tinggi tidak kunjung sembuh meski sudah berobat ke dokter. Alhasil justru Elisa sembuh oleh orang pintar yang mengatakan bahwa dia ketempelan. Hal serupa dialami oleh Rama, rekan kerja dari divisi produksi yang tertusuk duri saat hari syukuran. Rama justru lebih parah. Dia terus kesurupan tidak terkendali selama hampir 1 bulan. 3 bulan berlangsung, teror terus terjadi berujung pada banyaknya karyawan yang memutuskan resign, termasuk Elisa dan Rama. Elisa, Rama, sebelum resign kasusnya sama. Mereka tertusuk duri mirip sisik dulu. Rentetan kalimat itulah yang dia sampaikan padaku melalui sambungan telepon sebelum akhirnya kami menyepakati sebuah pertemuan di Jakarta secara mendadak. Sudah lama kami tidak bertemu, namun kembali bersua di situasi seperti ini bukanlah hal yang aku inginkan. Arif tampak lusuh dengan kemeja flanel kusut yang dia kenakan. Lingkaran hitam pada di kedua matanya mewakili keadaan fisiknya yang tengah letih. "Sudah berapa hari nggak mandi?" Dia hanya tersenyum kemudian memelukku. Situasi ini membuatku mendadak haru. Aku merasakan betul dirinya sedang memikul beban yang amat berat. Ada emosional tidak tertahankan yang sepertinya sebentar lagi akan pecah karena sudah tidak mampu dia bendung. Aku menepuk-nepuk punggungnya, berharap dapat memberikannya sedikit tenang. "Sabar, setiap masalah pasti ada solusinya."
Kata penenang mainstream itu harusnya sering dia dengar. Duduk dulu, cerita yang jelas. Insya Allah gue akan bantu semampu yang gue bisa. Arif menceritakan tragedi teror makhluk astral yang tengah dihadapinya, yang mana peristiwa tersebut terjadi di bangunan kantor baru yang belum lama mereka tempati. Teror itu bahkan menyebabkan satu teman mereka meninggal dunia dan satu lagi mengalami ketempelan hingga sering kehilangan kendali sadar, yang mana sampai saat ini masih belum sembuh. Meski telah melalui upaya berobat ke beberapa pengobatan alternatif hingga orang pintar yang mereka percaya, namun sampai saat ini tidak ada hasil atau perkembangan apapun selain uang jutaan rupiah yang melayang. Namanya Elisa, dia sekarang bahkan dikurung di kamarnya sendiri sama orang tuanya karena sering mengamuk, terang Arif. Minggu ini gua kosong, antar gue temui Elisa bisa? Bisa Jer, serius gak apa-apa lu ke Bandung? Aku mengangguk menjawabnya. Kedua mata Arif tampak nanar seolah menemui harapan baru yang kemudian menjelma menjadi bebanku selanjutnya. Aku tidak ingin terburu-buru menyikapi peristiwa yang diceritakan Arif. Memeriksa semuanya secara langsung dan teliti ialah langkah awal menyikapi masalah ini sebelum mengambil tindakan apapun. Kasus seperti ini sedikit saja salah dalam mengambil langkah, akibatnya bisa berujung fatal dan malah membuat situasi menjadi semakin memburuk. Kurang dari 4 jam perjalanan, kendaraan roda 4 yang membawa kami sudah melewati batas gerbang tol Buah Batu, kemudian bertolak ke kanan menuju arah Bojong Soang, tempat kediaman Elisa. Arif merogoh ponsel di saku lalu menjawab dering panggilan masuk yang aku tebak dari teman-temannya yang sudah menunggu menanti kedatangan kami. Setelah melewati bidangan sawah, aku telah tiba di rumah sederhana namun tampak artistik karena sentuhan ornamen vintage pada arsitekturnya. Berdiri 2 orang laki-laki berusia sebayaku di teras halaman, yang mana kemudian mereka menyalamiku seraya memperkenalkan diri. "Oga Kang, saya Arga." Ada 2 orang tua Elisa juga yang sudah menunggu. Aku pun langsung mengarah ke poin utama dan meminta izin untuk menengok Elisa. Ketika nama Elisa disebut, raut wajah dari masing-masing mereka seketika berubah menjadi penuh kecemasan. Aku mengerti, hal tersebut sangatlah wajar ketika menghadapi persoalan gaib yang mana belum menemui solusi pasti. Kecemasan mereka bukan tanpa alasan. Aku pun terkejut ketika melihat di balik wanita lugu yang terduduk lemah, bersandar pada dipan kasur, dengan tatapan kosong mengawang ke atas, terdapat satu makhluk perempuan mengenakan kebaya hijau, penuh sisik mirip ular. Tidak hanya itu, makhluk tersebut mengeluarkan lendir basah yang berbau anyir menyengat. Aku mendenguskan nafas spontan tatkala mendapati bau tidak sedap menyergap. Makhluk perempuan yang kutangkap basah wujudnya menatapku dengan sorot intimidasi. Namun ada yang tidak lazim bagiku. Meski makhluk itu tampak siaga, akan tetapi dia tidak memulai apapun dan tidak juga menunjukkan tanda-tanda agresivitas. Makhluk ini seperti bergerak di bawah komando perintah dari makhluk lain yang lebih kuat. Elisa benar ketempelan. Sampai sekarang makhluk itu masih ada di raganya, ujarku. Suasana mendadak hening. Seluruh mata tertuju padaku seraya menunggu penjelasan lanjutan. Tapi makhluk yang menempel di Elisa bukanlah pelaku yang sebenarnya, melainkan dia adalah anggota dari salah satu entitas jin yang bergerak di bawah komando. Kemudian aku menangkap satu luka di Elisa yang diselimuti energi negatif. Menurut keterangan dari Arif, luka itu ialah bekas tertusuk sisik mirip duri ikan. Akan tetapi sudah lebih dari 3 bulan, luka tersebut masih tidak kunjung mengering, masih saja basah layaknya luka baru. Di mana Elisa tertusuk duri sisik itu? Selanjutnya, Arif, Oga, dan Arga merubah posisi berdiri mereka menjadi lebih rapat. Lalu kemudian mulai menceritakan peristiwa 3 bulan silam, waktu di mana teror mengerikan itu terjadi. Pengakuan dari Arif mendapat bagian pertama di pembuka cerita sejujurnya menjadi beban tersendiri bagiku. Meski kami berada di satu waktu peristiwa yang sama, namun masing-masing dari kami mengalami teror yang berbeda, dan berbeda pula sudut pandang dalam menyikapinya. Keputusan Jero menggulirkan cerita dari setiap sudut pandang dari kami
Kuharapkan mampu menyatukan seluruh pandangan menjadi satu kesatuan utuh perihal teka-teki mengenai rumah setan yang melahirkan trauma mendalam. Juga teror tidak berujung yang mana sampai saat ini masih terus menghantui kami. Rumah setan, begitu kami menyebutnya. Ketika hendak frustasi memutar otak mencari solusi, nama Jero seketika tersemat di kepalaku sebagai satu-satunya kenalan yang memiliki kedekatan dengan hal-hal berbau supranatural sebagaimana yang tengah kami hadapi. Aku memberanikan diri bertolak dari Bandung ke Jakarta guna menemuinya. Semestinya, aku cukup tahu diri karena hubunganku dengan Jero tidak sedekat yang kalian bayangkan sebelumnya. Hanya saja kami pernah bekerja di satu proyek yang sama. Namun di situasi genting seperti ini, kuharap Jero dapat memaklumi kelancanganku dan dirinya berkenan untuk membantu kami. Aku tidak tahu dari mana memulai ceritanya agar kalian yang mendengar cerita ini ikut terbawa. Perihal merangkai kata, aku tidak selihai Jero, namun akan aku coba semampu yang aku bisa. Semoga saja kalian turut maklumi atas segala kurang. Mari kita mulai dengan perkenalan. Namaku Arif. Aku bekerja di salah satu perusahaan digital marketing sekaligus percetakan atau printing di Bandung. Semula kantorku berdomisili di kota Bandung, tepatnya di sekitaran daerah Lengkong. Sebelum akhirnya baru-baru ini kami berpindah ke wilayah Bandung Timur. Sepengetahuanku, perpindahan kantor kami dilakukan oleh karena habis masa sewa gedung dan atasan kami memilih berpindah ke lokasi yang sebetulnya cukup jauh dari tempat kantor sebelumnya di Lengkong. Sangat disayangkan. Selain karena konsumen printing atau percetakan di tempat itu sudah ramai oleh pelanggan tetap, kami juga sudah merasa nyaman dengan tempat itu. Tempat yang ramai dengan jajaran makanan kaki lima rasa bintang 5, sekaligus menjadi tempat di mana tersemai sejuta kenangan jika mengingatnya. Berbeda dengan kantor kami sebelumnya yang notabene berada di tengah pusat kota. Hari pertama berkantor, kami justru disuruh atasan kerja bakti. Tempat ini sangat kotor karena sudah bertahun-tahun dibiarkan kosong. Bau ruangannya juga aneh, sulit dijelaskan. Aromanya seperti bau rumah kosong bercampur aroma lapuk kayu dan karat. Debu-debu yang tidak kasat mata juga sangat mengganggu pernapasan. Juga cat putih kusam yang menambah suasana terasa tidak enak. Butuh tenaga ekstra dan waktu sampai 3 hari untuk membuat bangunan ini setidaknya layak untuk digunakan sebagai tempat kerja. Perihal nyaman, kami berpikir, nanti lama-lama juga terbiasa. Tidak ada yang aneh saat hari-hari pertama kami bekerja bakti membersihkan tempat tersebut, selain benda-benda tua mirip pusaka yang ditemui di satu ruangan terkunci. Ruangan itu didobrak paksa oleh Rama untuk kemudian digunakan sebagai gudang penyimpanan barang-barang tidak terpakai yang masih terpajang di dalam bangunan tersebut, serta beberapa ajimat dan sisa-sisa sesaji yang didapati di hampir setiap sudut-sudut ruangan bangunan ini. Kami semua sepakat beres-beres hanya sampai jam kerja selesai. Pukul 5 sore, selebihnya belum ada yang berani di tempat itu sampai malam. Setiap pulang pasti selalu serentak. Sampai pada hari keempat pekerjaan sudah sangat menumpuk setelah 3 hari tidak tersentuh, khususnya untuk divisiku. Minggu ini kami ada deadline propose strategi marketing plan ke klien. Jadi mau nggak mau lembur adalah satu-satunya pilihan yang disepakati bersama oleh satu divisi. Hari itu aku datang paling awal. Aku bertugas standby sejak pagi buta, menunggu Pak Junadi untuk mendapatkan approval dan menerima arahan, yang mana kemudian diteruskan ke tim sebagai to-do list pekerjaan. Sekitar pukul 6 pagi aku sudah membuka gerbang kantor. Maklum saja, sejak kepindahan ke sini, kami belum mendapatkan satpam baru pengganti Pak Nanang, yang memutuskan berhenti bekerja dengan alasan jarak yang terlalu jauh, membuat gajinya terasa tidak sepadan alias habis di ongkos. Suasana pagi di sana sangat dingin dan sepi. Jarak ke rumah penduduk dibatasi oleh bidangan sawah. Aku menaruh tas di ruang kerjaku yang terletak di bagian belakang rumah ini. Ruang kerja divisiku berhadapan langsung dengan halaman taman belakang yang luas. Saking luasnya, terdapat 4 pendopo atau saung di sana yang difungsikan sebagai ruang rapat outdoor, sekaligus menjadi tempat mengambil jeda mencari inspirasi kerja. Pagi itu daripada sendirian di ruangan yang masih sepi, aku lebih memilih merokok di salah satu pendopo halaman belakang.
Merokok dan menikmati secangkir kopi adalah cara terbaik untuk menikmati pagi. Akan tetapi, tidak pada hari itu. Baru 3 hisapan pertama, aku melihat kursi goyang di pendopo seberang bergerak. Seksama aku perhatikan, memang seperti ada yang duduk di sana. Posisi kursi goyang itu membelakangiku, jadi aku tidak melihatnya cukup jelas. Aku coba mendekat, dan benar saja, perempuan berambut panjang sedang duduk di kursi goyang itu. Aku datang menghampiri, ternyata itu adalah Elisa, rekan satu divisiku. "Sa, tumben amat datang pagi," sapaku. Elisa masih santai duduk di kursi tersebut membelakangiku. "Pak Junadi belum datang nih," lanjutku basa-basi. Elisa masih tidak menjawab. Aku melanjutkan hisapan rokokku. Tidak lama ponselku bergetar. Aku melihat pesan masuk dari WhatsApp grup. "Arga, bukain gerbang. Urang sama Elisa di depan." Seketika aku melongo, melihat sosok di hadapanku semakin menggoyangkan kursi itu dengan tingkat kecepatan tidak wajar. Aku merinding hebat. Kursi goyang di hadapanku mengayun semakin cepat. Aku teringat, tadi ketika aku masuk, memang aku mengunci lagi gerbang dan tidak mungkin ada yang bisa masuk lagi tanpa kunci dariku. Logikaku menyentak dan nyaliku menciut. Lantas siapa wanita mirip Elisa di hadapanku ini? Tanpa pikir panjang, aku langsung berbalik arah dan lari ke depan. Di depan sudah ada Arga dan Elisa yang berboncengan motor. Aku membukakan gerbang itu dengan tergesa. "Pagi-pagi dingin gini, kok Mane keringetan, Rif? Abis ngapain Mane?" Seletukan Arga membuatku kesal. "Jangan ke dalam dulu deh, mending kita ngopi di depan dulu yuk. Udah dengerin orang, jangan nolak, nanti orang ceritakan," ucapku memaksa. Mereka yang masih terheran-heran akhirnya menuruti. Aku menceritakan kejadian barusan ke Arga dan Elisa, tetapi mereka malah tidak percaya. Ceritaku malah diselewengkan menjadi jokes yang menurutku sama sekali tidak lucu. "Percaya sama orang, tempat ini gak beres." "Ya maklum lah Rif, namanya juga rumah lama kosong, kita aja belum terbiasa," ucap Elisa. Aku mencoba mengabaikan kejadian pagi tadi karena tidak ingin merusak mood kerja tim. Hari itu kami fokus mengejar deadline. Dan sebagaimana yang diprediksikan, pekerjaan kali ini membutuhkan waktu lembur. Hari lembur pertama, siapa sangka, juga menjadi awal mula petaka. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.